Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Salsabila, dan pemateri 1 Cindy Intan Pinasti, dan pemateri 2 Bagus Tribuono Sudiharjo. Langsung saja, mari kita ke pemateri 1. Pengertian Amsal Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, misl, dan masil adalah sama dengan syabah, syib, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Amsal menurut pengertian istilah atau terminologi dirumuskan oleh para ulama, yaitu yang pertama menurut Rashid Ridha. Amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan kesan dan menggerakkan hati nurani. 2. Menurut Ibnu Al-Qayyim, mendefinisikan Amsal Quran dengan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau makul dengan sesuatu yang konkret atau salah satu dari keduanya dengan lainnya. 3. Menurut Muhammad Bakar Ismail, Amsal Al-Quran adalah mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan jalan istigharah, kinayah, atau tasbih. Sejarah perkembangan Amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsalil Quran ialah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi, wafat 406 Hijriah, dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Wardi, wafat 450 Hijriah. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bashrin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wafat 754 Hijriah. Macam-macam Amsal Al-Quran. A. Amsal Musyarah. B. Amsal Kaminah. C. Amsal Mursalah. Sigot Asamil Quran. A. Sigot tasbih yang jelas, yaitu sigot atau bentuk perumpamaan yang jelas. Di dalamnya terungkap kata-kata matsal atau perumpamaan. Contohnya pada surat Yunus ayat 24. B. Sigot tasbih yang terselubung, yaitu sigot atau bentuk perumpamaan yang terselubung atau tersembunyi. Di dalam perumpamaan itu tidak terdapat kata al-amsal, tetapi perumpamaan itu dari segi artinya. Contohnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sigot majaz mursal, yaitu sigot bentuk perumpamaan yang bebas, tidak terikat dengan asal ceritanya. Contohnya terdapat pada surat Al-Hajj ayat 73. D. Sigot majaz murakkab, yaitu sigot dengan bentuk perumpamaan ganda yang segi persamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan, di mana kaitannya adalah persamaan yang telah biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari yang berasal dari tamsilah. Contohnya di dalam surat Al-Jum'at ayat 5. Yang E atau yang terakhir, sigot isti'arah tamsiliyah, yaitu sigot yang bentuknya berupa sampiran atau lirik. Bentuk ini majaz murakkab karena memang merupakan aslinya. Contohnya terdapat dalam surat Yunus ayat 24. Fungsi Amsal Al-Quran. Dari berbagai faedah dan ayat-ayat Amsal Al-Quran, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari Amsal adalah 1. Agar menjadikan sebagai pelajaran dan bahan renungan dalam arti contoh yang baik.
2. Untuk dijadikan sebagai teladan yang baik dan perumpamaan yang jelek sedapat mungkin dihindari. 3. Agar manusia menjadikannya sebagai pelajaran dan bahan renungan, sehingga mereka terbimbing ke jalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan para ulama. Menurut ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Menurut ulama ahli bayan, amsal adalah ungkapan majas yang disamakan dengan asalnya karena adanya persamaan yang dalam ilmu balaghah disebut tasyabih. Menurut ulama ahli tafsir, adalah menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik yang mengena dalam jiwa. Khusus mengenai amsal mursalah, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya. Sebagian para ulama menganggap amsal mursalah telah keluar dari etika Al-Quran. Sebagian ulama lain beranggapan bahwa mempergunakan amsal mursalah itu boleh saja, karena amsal termasuk amsal mursalah lebih berkesan dan dapat mempengaruhi jiwa manusia.